Unjuk rasa menolak digelarnya balap Formula E di depan gedung DPRD DKI Jakarta ricuh. Publik kembali dihebohkan kemunculan sebuah kerajaan bernama Angling Dharma. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan aktivis Haris Azhar ke Polda Metro Jaya. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Davi, ada informasi apa saja di segmen awal iNews Sore hari ini? Iya, terima kasih Stefani. Selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait aksi unjuk rasa menolak digelarnya balap Formula E di depan gedung DPRD DKI Jakarta yang ricuh. Beberapa demonstran diamankan oleh polisi. Kericuhan terjadi antara demonstran penolak Formula E dengan polisi saat akan dibubarkan di depan gedung DPRD DKI Jakarta siang tadi. Massa yang menamakan diri Jakarta Bergerak menolak dibubarkan dan mencoba bertahan serta melawan. Beberapa demonstran akhirnya diamankan polisi karena dianggap sebagai provokator. Saya ditabrak dari belakang oleh mobil itu. Oleh mobil Raisa. Ya. Kemudian kami jalan loh, posisinya tidak ada berhenti. Sesuai kesepakatan. Kemudian saya berusaha melerai teman saya, tapi tiba-tiba saya dipukuli hampir 1 regu polisi-polisi muda yang tidak punya alat. Demonstrasi menolak digelarnya Formula E ini dibubarkan polisi karena tidak memiliki izin dan digelar di tengah pandemi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Setelah sempat heboh Sunda Empire, kini muncul kerajaan Angling Dharma yang menggegerkan warga Pandeglang, Banten. Mirip dengan Sunda Empire, Angling Dharma dipimpin 1 orang yang dipanggil Baginda Sultan. Sebuah gapura dengan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab menjadi pintu masuk menuju lokasi kerajaan Angling Dharma. Kemunculan kerajaan ini menghebohkan warga setempat di kawasan Pandeglang, Banten. Di dalam kompleks kerajaan terdapat sebuah bangunan yang dinamai Singgasana Raja. Singgasana ini menjadi tempat pimpinan kerajaan Angling Dharma yang dipanggil Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus. Diketahui, komplek rumah yang disebut sebagai istana ini sudah ada sejak 10 tahun terakhir. Meski tertutup, sosok pria yang disebut sebagai Baginda kerap memberikan santunan kepada warga miskin hingga bedah rumah. Tapi kalau dia yang bangun mah itu emang rumahnya banyak. Di Sirnagara juga di Sindang itu perumahan dia. Udah rusak sekarang. Terus dia pindah ke sini membangun lagi. Kalau untuk masalah itu saya kurang tahu ya. Menurut pengikutnya, Iskandar diklaim memiliki garis keturunan dari berbagai kerajaan dan sultan di Nusantara. Sementara itu, pasca viral, pagar di pintu masuk lokasi kerajaan kini tertutup bagi warga luar. Sosok yang disebut sebagai Baginda tidak ada di tempat dan lokasi kerajaan ini terlihat sepi tanpa kegiatan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait munculnya Angling Dharma yang menghebohkan warga Pandeglang, Banten, sudah ada bersama kami Humas Angling Dharma Asmar Jamil. Selamat sore Pak Jamil. Selamat sore Pak. Pak Jamil, bisa dijelaskan dulu kepada kami dan pemirsa iNews Sore sebenarnya sejak kapan kerajaan Angling Dharma ini muncul dan alasan berdirinya seperti apa? Jadi ya untuk saat ini saya akan juga mengklarifikasi dan menjelaskan tentang keberadaan yang sangat heboh dan viral pemberitaan kemarin, bahwasanya
kemarin itu di sini tidak ada sebuah kerajaan Angling Dharma atau menyematkan beliau seorang raja. Jadi beliau hanya manusia biasa, cuman punya hati mulia dan bijaksana dan dermawan, membantu terhadap masyarakat yang membutuhkan, baik itu dalam pembangunan, santunan kepada janda dan sebagainya. Adapun dengan pemerintahan kemarin itu, kami dari keluarga besar Baginda, kami sangat keberatan, dan itu sebetulnya tidak elok bahwasanya di sini ada kerajaan Salaka Negara. Oke, artinya bukan kerajaan, atau dari Anda sendiri menolak jika ini disebut sebagai kerajaan Angling Dharma? Ya, saya sangat menolak. Itu bukan sebuah kerajaan. Memang beliau berpakaian selalu nyentrik, itulah kesukaan beliau, berpakaian nyentrik. Di situ ada filosofi bangunan, ya seperti ya kerajaan dan sebagainya. Dan di situ ada bertuliskan Angling Dharma, itu hanya sebuah simbol gitu kan, sebuah simbol yang sangat ada arti dan maknanya kan gitu. Itu juga saya walau alam. Yang jelas saya mengatakan beliau bukan menyematkan seorang raja atau di situ ada kerajaan Angling Dharma. Ini perlu diketahui karena apalagi disangkut pautkan dengan kerajaan-kerajaan empire dan sebagainya. Saya sangat keberatan dan menolak dengan pemberitaan kemarin yang sangat baik beredar. Pak Jamil, tapi informasi yang beredar ini Sultan ini, Baginda Sultan ini dipanggil dengan sebutan Sultan oleh warga sekitar, kemudian katanya memiliki garis keturunan dari para sultan-sultan terdahulu. Ini seperti apa faktanya? Ya, faktanya memang beliau namanya Sultan Jamaluddin Firdaus, Sultan Baginda Jamaluddin Firdaus, panggilannya Baginda. Adapun masalah terah keturunan sultan yang ada di Nusantara, itu kemungkinan mungkin beliau ada terah keturunan, tapi itu pun saya belum bisa menjelaskan detailnya, kejelasan keturunannya seperti apa, dan juga emang pada dasarnya kemungkinan ada keturunan dari kesultanan. Baik, kemudian adakah struktur kerajaan seperti kerajaan pada umumnya? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian selama ini bergerak atau kegiatan Anda dan raja Anda seperti apa? Ya, kegiatannya dalam sosial aja. Jadi seperti organisasi sosial begitu? Sosial. Apa saja yang sudah dilakukan selama 10 tahun ini? Ya, santunan kepada janda-janda jompo, anak yatim, kaum duafa, terus pembangunan rumah yang tidak mampu, itu aja. Baik. Yang di tempat kediaman beliau, ya kita tiap malam minggu mengadakan pengajian, zikiran, tiap malam minggu rutinitas. Ada kegiatan seni, semacam pencak silat, ada qasidah, marawis, gitu dan sebagainya. Baik, Pak Jamil, ini kan yang cukup menyita perhatian mungkin bangunannya ya, bangunan, kemudian juga ada banyak simbol-simbol yang ada di sana. Sebenarnya kompleks perumahan ini milik pribadi beliau, tadi yang Anda sebut Sultan Baginda itu, atau seperti apa? Ini milik pribadi beliau. Memang bangunannya sangat nyentrik, beliau membangun sangat nyentrik, semua bangunan beliau sangat nyentrik. Bangunan pribadi beliau sangat nyentrik. Beda dari halayak masyarakat lain gitu. Kemudian ada warga yang menjadi pengikut begitu, fanatik terhadap Sultan Baginda ini, seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau narasi bahasa pengikut ya, saya mohon maaf keberatan. Kalau pengikut kan berarti nanti tanggapan masyarakat negatif ya. Jadi semuanya kan masyarakat ya, selaku saya pribadi juga ya, saya salah satu santrinya gitu kan, orang terdekat dengan Baginda, ya kami ya bahwa beliau adalah guru kami gitu kan. Guru Anda? Artinya banyak bertukar pikiran kemudian memberikan nasihat dan ilmu seperti itu? Oh jelas, tentang keagamaan, tentang kesosialan, tentang cara hidup kita bermasyarakat. Gitu. Baik, Pak Jamil, artinya kami sekali lagi ingin konfirmasi tidak ada struktur kerajaan di sana, tidak ada struktur organisasi di sana, kemudian kegiatan juga tidak ada berjalan seperti kerajaan pada umumnya, betul? Tidak ada. Oke, terkait viralnya video kerajaan Angling Dharma, kemudian tanggapan masyarakat di sana, ada tanggapan? Ya, tanggapan banyak. Ya, jadi
banyak di sisi positif, banyak yang lebih banyak daripada negatif. Mungkin yang tahu, yang sering silaturahmi, yang tahu mengenal Baginda, mereka menjelaskan sebenarnya bukan itu. Cuman memang beliau dari berpenampilan, bangunan memang selalu nyentrik gitu. Selalu nyentrik, hanya di penampilan saja begitu ya, namun Ya, kegiatannya tidak seperti kerajaan pada umumnya. Oke, terakhir Pak Jamal, ketika video ini muncul dan viral, mungkin ada banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya di sana, apakah kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Kerajaan Angling Dharma legal dan memiliki izin seperti itu, seperti apa? Ya, semua legal lah, memiliki izin, dan kami kan intinya kan ini kembali kepada sosial aja, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Jamal sudah berbagi informasi kepada kami di iNews Sore. Selamat sore, Pak. Pemirsa, kita ke informasi lain. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan aktivis Haris Azhar ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan penyebaran berita bohong keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidianti terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong ke Polda Metro Jaya siang tadi. Laporan ini buntut unggahan konten di video kanal YouTube milik Haris Azhar. Dalam video itu, Luhut dituding bermain dalam bisnis tambang di Papua. Luhut menyebut laporan ini dibuat karena somasi yang ia layangkan tidak direspon. Kamu udah dibilang somasi oleh Pak Junifer 2 kali, nggak ada juga. Ya kan udah cukup, masa kita mau terus-terus? Kan semua itu tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin ingatkan kepada publik ya, tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya nuntut, dan ini saya kira pembelajaran buat kita semua masyarakat. Perseteruan Luhut dan Haris berawal dari video percakapan Haris Azhar dengan koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Dalam percakapan di video, disebut bahwa Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Atau dikatakan Bravo Lida, namanya Tobakom Delmandiri. Tobakom Delmandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara, ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Oke, nanti kita bahas. Nah, jadi si Tobakom Delmandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Lord Luhut kita jelas. Selain gugatan pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar rupiah. Oke, siapa aja? Dari Jakarta, Luis Ayu, Dias Triawan, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus penembakan Ustadz di Tangerang, Banten untuk mencari pelaku. CCTV diperiksa. Sementara di Batam, polisi memeriksa kejiwaan penyerang seorang Ustadz yang sedang berceramah. Polisi memeriksa 5 saksi terkait kasus penembakan seorang Ustadz di Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten. Saksi merupakan tetangga hingga keluarga korban. Polisi kini masih menganalisis CCTV dan proyektil untuk mengetahui senjata apa yang digunakan pelaku. Sementara dari penyelidikan awal, diduga pelaku berjumlah 2 orang dan menggunakan atribut ojek online saat menembak korban. Penembakan Ustadz A terjadi pada Sabtu lalu, usai korban menjalani sholat maghrib di masjid dekat rumahnya. Sementara polisi masih memeriksa kejiwaan penyerang Ustadz Abu Said Caniago ketika sedang ceramah di Masjid Baitus Syakur Batam, Kepulauan Riau. Polisi mendalami motif dan alasan pelaku yang datang dari rumah dan langsung menuju masjid untuk memukul Ustadz Caniago. Pelaku langsung ditangkap jemaah setelah menyerang Ustadz Caniago dengan tangan kosong. Sejumlah pihak termasuk PP Muhammadiyah meminta polisi menyelidiki lebih dalam terkait dengan penyerangan beberapa ustadz karena dikhawatirkan adanya skenario besar di balik penyerangan. Tim iNews melaporkan.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi memenuhi panggilan Komnas HAM pagi tadi. Dia dipanggil terkait kasus pelecehan pegawai KPI. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi berdatangi kantor Komnas HAM tadi pagi terkait kasus perundungan dan pelecehan pegawai KPI. Ia dimintai keterangan oleh Komnas HAM selama 1 jam. Hengki menjelaskan kasus KPI masih dalam tahap penyelidikan. Sementara pelapor dan terduga pelaku sedang menjalani tes psikologi. Nah, sekarang masih dalam proses, karena kita masih melengkapi, bagaimana disampaikan tadi, kami proaktif juga untuk pemeriksaan ulang psikologis daripada pelapor ini di Rumah Sakit Polri, untuk kemudian apabila sudah kami lengkap, kami akan adakan gelar perkara untuk meningkatkan ke penyidikan apabila memang benar peristiwa ini ada. Ya, sekali lagi, apabila memang benar peristiwa ini ada, kami akan tingkatkan ke proses penyidikan, kemudian kami akan proses apabila ada alat bukti, kami akan periksa menjadi tersangka apa memang. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat sudah memberikan keterangan terkait dengan proses yang sampai saat ini sudah dijalankan. Artinya dari proses pelaporan yang disampaikan oleh terduga korban, MS, dan juga memanggil terlapor, terduga pelaku, dan juga meminta keterangan juga kepada beberapa orang. Selain meminta keterangan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komnas HAM juga akan memanggil 4 orang staf sekretariat KPI untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi tangkap pemerkosa ABG di Makassar, Sulawesi Selatan. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.